Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kembali lagi kita melanjutkan perkuliahan Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI untuk kelas virtual. Insyaallah ikhtiar kita hari ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamdan salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja untuk mendiskusikan materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok yang bertugas. Silakan di-share di layar kita. Tapi Pak, ini hari berapa kelompok yang diskusi Pak? 2 atau 1? Kalau sedia 2, lagi berapa kelompok Bu ya? Bisa 2 Pak. Bisa 2 ya. Kalau sudah siap semua 2 tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah sudah siap Pak. Ya. Hari ini 2. Ya. Biar cepat minggu tenangnya Bu ya. Ya, mungkin Pak Arisman bisa moderator. Pak Arisman. Silahkan dibuka Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita mulai. Bagaimana dengan kelompok 5? Sudah siap? Siap, insya Allah. Kelompok 4 dengan kelompok 5, Dik. Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kuliah kita pada siang hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah hadir dan dosen pengampu sudah hadir, yaitu Bapak Dr. Abdul Halik MPDI, dan insya Allah yang akan mempresentasikan kuliahnya pada atau makalahnya pada hari ini, yaitu kelompok 4 dengan judul dulu. Ya, kita ulang. Ya, kita lanjut.
Jadi selanjutnya yang akan presentasikan makalahnya pada siang hari ini yaitu kelompok 4 yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Menggunakan Media Vlogger dan Storyboard. Kemudian kelompok 5 yaitu judul makalahnya Model Pembelajaran Ading. Kemudian yang kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Pak Anugrah SPDI sebagai penyusun makalah, dan saya sendiri Arisman sebagai penyusun PPT, dan saudara kita Muhammad Farhan sebagai pemateri atau yang presentasikan untuk tugas makalah yang kelompok 4. Kemudian selanjutnya karena pada siang hari ini yang akan mempresentasikan makalahnya 2 kelompok, dan kelompok yang kelima yaitu yang berjudul Model Pembelajaran Adil yang beranggotakan Maaf Pak Risman, bukan kelompok 5, desain dan pengembangan media pembelajaran. Hah? Kelompok 5 itu. kelompok kelompok berapa itu yang ini? Kelompok 6 dengan 7. Karena Iya, sekarang itu perencanaan pembelajaran menggunakan media dengan desain dan pengembangan media pembelajaran. Pak hari ini. Pak. Coba Ibu Rahmi. Karena Ya, kalau kelompok saya itu kalau tidak salah kelompok 7 mungkin. Mungkin kita Iya. kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Kita yang kelompok 6 mungkin. Jadi 67 ini hari, Pak. 67. Belum tim Pak 5. Ah, 4 karena minggu lalu itu 23. Minggu lalu 23. Hari ini 45. oh, iya Kak. 45 ini hari. Jadi 45 siapa yang bertugas ini hari? Arif. Hari ini kalau kelompok ya yang bertugas kelompok 4 Pak Farhan, ya Pak Anugrah, Arisma dan Muhammad Farhan. Iya Kak. Terus kelompok 5 siapa Ibu Rahmi? Ardiansa, saya Fatmawati dan Rita Sutra. Oh iya. Oh, Ya Ardiansa. kami dari Kita kelompok ini. terakhir yang salah. Maaf. Saya kira ini hari yang terakhir dengan Iya. kelompok ya. Maaf Pak, maaf. Ya Tapi kami Ardiansa persilahkan dengan kepada siapa tadi? ya kelompok 5, 4 dan 5. Ya. Iya. Ya, Ardiansa dengan Kasmiati siapa? Oh, Fatma. Sama Rika Sutra. Oh, sama Rika Sutra. Iya. Iya. Ya, baik. Kita lanjut saja. Terima kasih karena ternyata teman-teman kita sudah mau semua untuk mempresentasikan makalahnya. Ya, kita lanjut untuk kelompok 5 yaitu Ardiansa dengan Fatma dan saudari Rika Sutra. Ya. Tapi judulnya Pak Ardiansa apa tadi? Desain dan pengembangan media pembelajaran. Desain dan pengembangan media pembelajaran. Media di pembelajaran. Ya, baik. Jadi insya Allah pada siang hari ini 2 kelompok, yaitu kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi untuk persiapkan waktu, kita persilahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan makalahnya. Bagaimana Pak Anugrah atau Pak Farhan? Pak ini lagi ini tetap di sini.
belum bisa muncul lagi. Mungkin untuk kelompok 5 dulu bisa pertama presentasi. Bagaimana Pak Farhan? Sudah kentara Pak Farhan? Nanti saya kalau tidak bisa terbuka di sana PPT-nya, nanti saya buka di sini. Saya sesuaikan, silakan dijelaskan Pak Farhan. Oh iya iya. Bisa? Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat umur panjang. Dan tak lupa salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Menggunakan Media Flowchart dan Storyboard. Baik, langsung saja. Yang pertama, bisa digeser Pak. Adapun rumusan kata, yang pertama itu, apakah konsep dari perencanaan pembelajaran menggunakan media flowchart dan storyboard? Yang kedua, bagaimana fungsi dan manfaat penggunaan media flowchart dan media storyboard dalam perencanaan pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana kelebihan, kekurangan, dan dampak penggunaan dari penggunaan media flowchart dan storyboard dalam perencanaan pembelajaran? Baik, pendahuluan, latar belakang. Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengajar ke peserta didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Media pembelajaran dapat berupa benda, gambar, suara, tulisan, atau kombinasi dari semuanya. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah flowchart dan storyboard. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur logika dari suatu proses atau sistem. Storyboard adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu kisah atau konsep secara visual. Kedua media ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran secara lebih mudah dan menarik. Nah, makalah ini bertujuan untuk membahas tentang konsep perencanaan pembelajaran menggunakan media flowchart dan storyboard. Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan perencanaan kegiatan belajar yang meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kurikulum, lingkungan, dan sumber daya yang tersedia. Dalam makalah ini, penulis akan menjelaskan tentang konsep dan fungsi flowchart dan storyboard, fungsi, manfaat, kelebihan, kekurangan, dan dampak penggunaan media flowchart dan storyboard dalam perencanaan pembelajaran. Pembahasan. Pengertian perencanaan pembelajaran menggunakan media flowchart dan storyboard. Perencanaan pembelajaran menggunakan media adalah proses yang melibatkan pemilihan, pengembangan, dan penggunaan media yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada peserta didik. Media pembelajaran dapat berubah
berupa teks, gambar, suara, video, atau kombinasi dari beberapa elemen tersebut. Nah, ada beberapa pengertian perencanaan pembelajaran menurut para ahli. Menurut Bang Hart dan Tul, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Lanjut, Pak. Nah, adapun menurut Teoti Sukanto, perencanaan pembelajaran merupakan pengembangan pembelajaran yang merupakan sebagai sistem yang terintegrasi dan terdiri dari beberapa unsur yang saling berinteraksi. Adapun menurut Nana Sujana, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang dilaksanakan dalam suatu pembelajaran PBM, yaitu dengan mengkoordinasikan, mengatur, dan merespon komponen-komponen pembelajaran, sehingga arah kegiatan, tujuan, isi kegiatan, materi, cara penyampaian kegiatan, metode, dan teknik, serta bagaimana mengukurnya, evaluasi, menjadi jelas dan sistematis. Nah, adapun pengertian media flowchart dan media storyboard. Flowchart adalah dua jenis media yang sering digunakan dalam perencanaan pembelajaran. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur logis dari suatu proses atau sistem. Sedangkan storyboard adalah rangkaian gambar yang menceritakan sebuah cerita atau skenario. Storyboard dapat digunakan untuk merancang narasi atau dialog dalam pembelajaran, menunjukkan situasi atau konteks yang relevan, atau mengilustrasikan contoh atau aplikasi. Nah, contoh flowchart. Cover lanjut ke kompetensi, ke SK dan KD dan indikator. Materi ajar, latihan pustaka, autor evaluasi. Dibagi menjadi dua. Materi ajar subbab. Dalam flowchart ini direncanakan menu utama terdiri dari kompetensi, materi, latihan, evaluasi, pustaka, autor yang dapat dikembangkan dalam sub menu sesuai dengan keinginan dari pengembang. Lanjut, Pak. Nah, adapun flowchart, contoh gambaran cover perencanaan pembelajaran. Pertama itu menu home, lanjut ke terbagi menjadi 6. Yang pertama itu KI, PP, materi, evaluasi, media alat sumber belajar, deteksi. Adapun KI ke bawah itu KD dan IPK. Dan TP sikap pengetahuan keterampilan, materi, tanda-tanda hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang keempat evaluasi. Adapun evaluasi itu dibagi menjadi 5 soal. Lanjut, Pak. Nah, ini Saya adalah lanjut Pak Farhan untuk contoh storyboard. Ya, Pak. Ya. Jadi rekan-rekan tadi sudah dijelaskan tentang flowchart. Flowchart itu adalah bagan panah. Flowchart itu adalah bagan panah. Jadi contoh yang Bapak lihat di layar ini adalah contoh flowchart yang sederhana. Nah, lalu yang kompleks, maka dia akan tampilannya seperti ini. Flowchart yang kompleks, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada storyboard. Storyboard itu adalah bagan yang lebih memberikan penjelasan daripada flowchart. Nah, ini contoh daripada storyboard. Terdiri dari cover, nama instansi,
memuat menu dan juga tema dari pembelajaran. Adapun menu atau menu home pada storyboard ini seperti aplikasi yang sederhana yang bisa memperlihatkan bagaimana perencanaan pembelajaran itu dapat memudahkan guru dalam mengajar. Terdiri dari kompetensi, terdiri dari CP, capaian pembelajaran, terdiri dari materi, terdiri evaluasi, ada media alat dan sumber, dan menu ataukah klik untuk keluar pada sistem. Selanjutnya, ini ada menu dari kompetensi inti. Ketika kita mengklik ini, maka kita bisa masuk langsung pada kompetensi inti. Tadi saya mengambil salah satu contoh iman kepada hari akhir. Maka kompetensi inti pada iman hari akhir itu ada 4. Seperti ada di RPP kita Bapak Ibu sekalian. Ya, terdiri dari kompetensi inti, ada capaian pembelajaran ataukah tujuan pembelajaran pada kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya sudah disebutkan sebagai capaian pembelajaran. Lalu ada materi yang ditampilkan. Dan ada juga menu evaluasi. Menu evaluasi bisa terdiri dari pilihan ganda multiple choice, bisa juga terdiri dari isian sesuai dengan kebutuhan yang ingin dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Ada media dan alat dan sumber. Ya, pada rancangan pembelajaran ini ada beberapa media. Ini berhubungan dengan media multimedia yang dilakukan. Silakan Pak Farhan untuk melanjutkan pada fungsi dan manfaat penggunaan media. Adapun fungsi dan manfaat penggunaan media flowchart dalam perencanaan pembelajaran. Fungsi media flowchart adalah untuk memetakan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui oleh peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media flowchart juga dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara konsep-konsep yang diajarkan, serta menentukan media dan metode yang sesuai untuk menyampaikan materi. Media flowchart dapat dibuat dengan menggunakan simbol-simbol standar atau kostum yang dihubungkan dengan garis atau panah. Manfaat penggunaan media flowchart dalam perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media flowchart dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena media ini menawarkan variasi dan kreativitas dalam penyajian materi. Yang kedua, media flowchart dapat memperjelas tujuan pembelajaran karena media ini dapat menunjukkan hasil akhir yang diharapkan dari suatu proses atau kegiatan. Selanjutnya, Pak. Yang ketiga, media flowchart dapat memfasilitasi pemecahan masalah karena media ini dapat membantu siswa mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kelima, media flowchart dapat mengembangkan keterampilan berpikir logis karena media ini dapat melatih siswa untuk mengikuti alur berpikir yang runtut dan sistematis. Dan yang keenam, media flowchart dapat meningkatkan retensi dan transfer belajar karena media ini dapat membantu siswa mengingat dan menerapkan materi yang telah dipelajari dalam situasi yang berbeda. Lanjut, Pak. Adapun fungsi pengguna media storyboard dalam perencanaan pembelajaran. Fungsi media storyboard untuk memberikan gambaran secara lebih detail tentang apa yang terdapat alur dalam flowchart. Storyboard juga dapat digunakan sebagai media pendukung dalam proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Media storyboard dapat menampilkan elemen-elemen seperti teks, gambar, animasi, video, suara, interaksi, dan lain-lain. Adapun manfaat penggunaan media storyboard dalam perencanaan pembelajaran. Pertama, media storyboard dapat mengorganisir
proses pengambilan gambar atau visualisasi materi pembelajaran sehingga lebih efisien dan hemat waktu. Yang kedua, media storyboard dapat cerita dari materi pembelajaran sehingga dipahami oleh. Yang ketiga, media storyboard dapat mengetahui kesalahan atau kekurangan pada bagian awal pembelajaran sehingga dapat diperbaiki sebelum dilaksanakan. Lanjut, Pak. Adapun yang keempat, media storyboard dapat meningkatkan kreativitas dan semangat belajar baik guru maupun siswa. Storyboard merupakan satu inovasi dalam penggunaan media pembelajaran yang modern dan kekinian. Media storyboard dapat menjadi pilihan yang tepat untuk membuat pembelajaran lebih menarik, efektif, dan lebih efisien. Lanjut, Pak. Ada kelebihan dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu media flowchart dapat membantu guru menyusun langkah-langkah pembelajaran secara sistematis dan logis. Dengan media flowchart, guru dapat menentukan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran dengan lebih mudah dan sangat jelas. Media flowchart dapat, yang kedua, media flowchart dapat membantu guru mengintegrasikan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan metode pembelajaran. Dengan media flowchart, guru dapat memilih media yang tepat untuk menyampaikan informasi, memberikan contoh, memberikan latihan, memberikan umpan balik, dan memberikan penilaian kepada siswa. Yang ketiga, media flowchart dapat membantu guru mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Dengan media flowchart, guru dapat mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan media yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Media flowchart juga dapat membantu guru menghindari penggunaan media yang berlebihan atau kurang efektif. Lanjut, Pak. Adapun kekurangan flowchart dalam perencanaan pembelajaran terbagi menjadi 5. Yang pertama itu media flowchart membutuhkan waktu yang cukup lama untuk disusun dan disajikan, terutama jika menggunakan aplikasi seperti Microsoft Visio. Yang kedua, media flowchart mungkin tidak sesuai untuk semua jenis materi pembelajaran, terutama yang bersifat abstrak atau kompleks. Yang ketiga, media flowchart mungkin tidak dapat menampung semua informasi yang relevan dengan materi pembelajaran sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan lisan atau tertulis. Yang keempat, media flowchart mungkin kurang menarik perhatian siswa, terutama jika desainnya monoton atau tidak kreatif. Yang kelima, media flowchart mungkin sulit juga dipahami oleh siswa karena kurang memiliki kemampuan berpikir logis atau analitis. Kelebihan media storyboard dalam perencanaan pembelajaran. Media storyboard dapat membantu pengajar untuk merancang alur cerita dari materi yang akan disampaikan. Dengan demikian, pengajar dapat mengorganisir ide-ide dan gagasan secara sistematis dan logis. Media storyboard dapat memudahkan siswa untuk memahami materi yang disajikan. Siswa dapat melihat gambar-gambar atau sketsa yang berurutan sesuai dengan naskah, sehingga dapat mengikuti dan menangkap poin-poin penting dan materi. Ketiga, storyboard dapat dapat terlibat dalam proses pembuatan media storyboard secara individu maupun kelompok. Siswa dapat mengekspresi mereka dalam gambar sesuai dengan materi. Selanjutnya, Pak. Adapun kekurangan media storyboard dalam perencanaan pembelajaran. Media storyboard membutuhkan waktu yang cukup lama untuk disusun, baik dalam hal membuat sketsa gambar, menulis teks, maupun mengatur urutan cerita. Media flowchart juga mungkin tidak sesuai untuk semua jenis materi pembelajaran, terutama yang bersifat abstrak atau kompleks. Media storyboard memerlukan juga keterampilan khusus dalam menggambar atau menulis, sehingga tidak semua pengajar dapat membuatnya dengan mudah dan menarik. Media storyboard dapat menimbulkan kesalahpahaman jika
gambar dan teks yang digunakan tidak sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajaran. Media storyboard kurang fleksibel dalam menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran yang berubah-ubah karena sudah ditetapkan sejak awal. Dan terakhir, media storyboard kurang interaktif dan dinamis karena hanya berupa gambar dan teks statis yang disajikan secara sekuensial. Oke, selesai Pak Farhan. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 dengan pemaparan materinya. Jadi untuk selanjutnya kita langsung saja ke kelompok selanjutnya, itu kelompok 5 untuk mempresentasikan makalahnya sebelum kita buka sesi tanya jawab. Jadi untuk itu kita persilahkan kepada kelompok 5 yaitu Pak Ardiansa, Fatmawati, dan Rika Sutra. Jadi untuk mengefisienkan waktu, kita persilahkan untuk memaparkan materinya kepada kelompok 5, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bapak Ardiansyah, Ibu Fatmawati, dan saya sendiri Rika Sutra akan membahas mengenai desain dan pengembangan media pembelajaran. Jadi yang akan kami bahas dalam makalah kami yang pertama yaitu desain pembelajaran, kemudian media pembelajaran dan pengembangan media pembelajaran. Yang pertama adalah desain pembelajaran. Istilah desain sebagai bagian dari bidang pekerjaan, misalnya desain interior, sebuah bangunan, desain arsitektur, desain industri, dan lain-lain. Jadi istilah desain berarti suatu proses perencanaan yang sistematis sebelum mengembangkan sesuatu atau melaksanakan perencanaan tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Desain pembelajaran atau the design of instruction harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi-kondisi di mana pembelajaran itu dilaksanakan. Desain pembelajaran terdiri atas jumlah komponen dan komponen-komponen ini saling berkaitan atau berhubungan satu sama lainnya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sistem pembelajaran ini dikonstruksikan melalui tahap demi tahap dan diawali dengan informasi yang mencerminkan tujuan yang sebelumnya telah diidentifikasi. Yang kedua adalah media pembelajaran. Kata media berasal dari kata Latin, yaitu media, yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan media adalah sarana penyalur pesan atau informasi pembelajaran yang ingin disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan. Jadi media adalah sebuah bentuk yang diprogram dalam proses informasi. Adapun pengertian media menurut para ahli. Menurut Sidiman, mengemukakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Kemudian menurut Perhimpunan Pendidikan, media adalah benda-benda yang dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau didiskusikan beserta alat-alat yang digunakan sebagaimana mestinya dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat menghambat efektivitas program pendidikan. Kemudian menurut Gerald dan Ellie mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Pengertian media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan pelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Media pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sering pula pemakaian kata media pembelajaran digantikan dengan istilah bahan pembelajaran,
komunikasi pendengaran, alat peraga dan media yang jelas. Guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran yang meliputi media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Kemudian fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Seluk-beluk proses belajar, hubungan antara metode mengajar dan media pembelajaran, usaha inovasi dalam media pendidikan, nilai atau manfaat metode pendidikan dalam pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, berbagai jenis dan alat media pendidikan, dan media pendidikan dalam setiap mata pelajaran. Kemudian, manfaat media dalam kelas. Adapun manfaat media dalam kelas di sini meningkatkan mutu pendidikan, memberikan kesempatan pendidik yang lebih bersifat individual, memberikan dasar pengajaran yang lebih ilmiah, pengajaran dapat dilakukan secara merata, meningkatkan pelaksanaan pembelajaran langsung, dan memperluas representasi pendidikan. Adapun fungsi media pendidikan menurut Sadiman DKK, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera misal objek yang terlalu besar untuk dibawa ke kelas, dapat diganti dengan gambar, slide, dan sebagainya. Peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lewat film, video, foto, atau film bingkai. Kemudian meningkatkan kegairahan belajar, memungkinkan siswa belajar sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya dan mengatasi sikap pasif siswa. Dan memberikan rangsangan yang sama dapat menyamakan pengalaman dan represi siswa terhadap isi pelajaran. Fungsi media visual menurut Levy dan Lenz yaitu ada 3, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, dan fungsi kognitif. Fungsi atensi di sini, media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkomunikasi kepada isi pelajaran. Fungsi afektif di sini, dalam hal ini gambar atau simbol visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Dan yang ketiga, fungsi kognitif. Di sini media visual melalui gambar atau lambang visual yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang visual tersebut. Yang ketiga adalah perkembangan media pembelajaran. Secara umum terdiri dari 3 generasi, yaitu generasi pertama, ciri-cirinya yaitu informasi satu arah, informasi tercetak, informasi langsung yang dapat dibaca, informasi di atas kertas, papan tulis, dan lain-lain, daya rangsangnya rendah, biaya operasional murah, cara kerja mekanis elektrik. Kemudian generasi kedua, media generasi kedua ciri-cirinya adalah arus informasi satu arah, informasi dalam bentuk audio, misalkan audio visual, pita kaset atau disket, informasi dapat dibaca dan didengar ketika disiarkan serta diputar ulang, informasi di layar radio, televisi, ataupun monitor, daya rangsangnya tinggi, biaya operasionalnya mahal, dan cara kerjanya elektris. Kemudian generasi ketiga, ciri-ciri medianya adalah arus informasi dua arah, informasi audio, audiovisual, kaset ataupun disket. Informasi dapat didengar dan dilihat ketika disiarkan atau diputar ulang. Informasi pada tayangan TV, layar monitor, atau komputer, daya rangsangnya tinggi, biaya operasional mahal, dan cara kerja elektris. Prinsip pengembangan media pembelajaran. Yang pertama ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Di sini merupakan prinsip efektivitas dan efisiensi di sini adalah keberhasilan pembelajaran yang dapat diukur berdasarkan tingkat ketercapaian tujuan yang dapat dilihat setelah pembelajaran telah selesai dilakukan. Kemudian prinsip taraf berpikir siswa. Dalam hal
ini, media hanya sebagai sarana yang bisa memberikan pengalaman visual pada siswa dalam upaya memotivasi dalam belajar, memperjelas materi yang disampaikan, mempermudah konsep yang masih abstrak atau kompleks menjadi suatu hal yang lebih sederhana, nyata atau konkret, dan juga nantinya dengan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian prinsip interaktivitas media pembelajaran. Di sini media pembelajaran yang dikembangkan hendaknya mempertimbangkan kemungkinan besar terciptanya interaksi, komunikasi, dan partisipasi siswa yang menggunakan media pembelajaran sebagai subjek pembelajaran. Prinsip pengembangan media pembelajaran yang selanjutnya adalah ketersediaan media pembelajaran. Di sini guru hendaknya juga bisa melihat tersedia atau tidaknya media. Kemudian, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Media yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dari guru yang bersangkutan, baik dari segi pengayaan ataupun pengoperasian medianya. Kemudian, alokasi waktu. Di sini guru seringkali dikejar dengan waktu untuk bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Oleh sebab itu, pemakaian media pembelajaran yang sebenarnya sangat efektif guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, fleksibilitas media pembelajaran. Suatu media pembelajaran dapat dikatakan fleksibel manakala media tersebut bisa dipakai di berbagai situasi. Kemudian, keamanan penggunaan. Penggunaan media pembelajaran juga harus memperhatikan prinsip keamanan dari si pengguna. Yang selanjutnya adalah pengembangan media pembelajaran. Di sini ada perencanaan media pembelajaran, produksi media pembelajaran, dan evaluasi media pembelajaran. Perencanaan media pembelajaran di sini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam merencanakan pengembangan media pembelajaran, yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, merumuskan kompetensi dan indikator hasil belajar, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya kompetensi pengembangan alat pengukur keberhasilan, menulis naskah media, dan mengadakan tes dan revisi. Kemudian yang kedua adalah produksi media pembelajaran. Produksi media pembelajaran menempatkan naskah sebagai kebutuhan utama yang mesti dihadirkan. Naskah adalah cara rancangan produksi. Kemudian ada evaluasi media pembelajaran. Evaluasi pada dasarnya merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, jenis-jenis pengembangan media pembelajaran. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis audiovisual pengembangan media. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran berbasis grafis. Ketiga, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia. Keempat, pengembangan media pembelajaran interaktif bahasa dengan perangkat lunak presentasi. Kelima, pengembangan media pembelajaran berbasis animasi interaktif. Kemudian pengembangan media pembelajaran berbasis animasi. Lalu kemudian pengembangan berbasis film dokumenter. Dan yang terakhir, pengembangan media pembelajaran berbasis motion comic. Sekian penjelasan dari kami mengenai desain dan pengembangan media pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan yang dipaparkan oleh kelompok 5, yaitu Saudari Rika Sutra. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab kita batasi untuk kelompok, ya, masing-masing kelompok 2 penanya. Jadi saya minta ya saya lihat. Silakan. Pertama dulu Ibu Murni. Ya, Ibu Murni, ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemaparan dari kedua kelompok atas makalahnya itu cukup bagus dan menarik. Jadi pertanyaan ini berlaku untuk kedua kelompok tersebut. Jadi yang pertama untuk kelompoknya Pak Arisman, yaitu yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah terdapat perbedaan antara media flowchart dan storyboard dalam perencanaan pembelajaran pada tingkat pendidikan yang berbeda. Misalnya untuk tingkat RA atau Rodatul Atfal atau SMA atau Madrasah Aliyah. Sudah bisa ditulis? Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Pertanyaan kedua untuk kelompok Ibu Rika Sutra. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana memilih media yang tepat sesuai dengan konteks pembelajaran. Bagaimana memilih media yang tepat sesuai dengan konteks pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita lanjut Ibu Suryati. Ya, kita persilakan dulu Ibu Suri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan saya tujukan ke kelompok 4. Bagaimana merancang media flowchart dan storyboard dalam pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut ke penanya untuk ditujukan ke kelompok 5 satu, karena tadi Ibu Murni sudah ada 2 pertanyaan dan untuk ditujukan ke kelompok 5 dan kelompok 6. Kemudian Ibu Suri tadi ditujukan ke kelompok 5. Jadi ya masih ada 1. Oh ya, kelompok 4 ya. Untuk Ibu Suri tadi ditujukan untuk ke kelompok 4. Silakan ke Ibu Atik. Ya, silakan Ibu Atik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya tadi hampir sama dengan Ibu Murni yang untuk kelompok Ibu Rika. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kriteria pemilihan media jadi untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk sementara kita batasi saja dulu. Kelompok dulu. Jadi kita persilakan untuk kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Murni dengan Ibu Suryati. Jadi baik, bagaimana dengan kelompok 4? Terima kasih Pak Arisman. Ya, terima kasih. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Ibu Murni. Apakah terdapat perbedaan dalam penggunaan media flowchart dan storyboard dalam pembelajaran pada tingkat yang berbeda? Maka jawaban saya adalah
memiliki perbedaan pada kompleksitas dari penggunaan proses pemilihan tahap pembelajaran. Perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah proses pemilihan tahapan-tahapan pembelajaran. Seperti yang kami tampilkan tadi, terdapat menu kompetensi, materi ajar, latihan, pustaka, evaluasi, dan sebagainya pada flowchart, maka pada tingkatan yang berbeda tetap akan memperlihatkan perbedaan-perbedaan. Namun di satu sisi pada umumnya adalah sama. Karena perencanaan pembelajaran seperti yang kami tampilkan tadi bahwa terdiri dari kompetensi, setiap tingkatan juga memiliki kompetensi, setiap tingkatan memiliki tujuan pembelajaran, setiap tingkatan memiliki materi, setiap tingkatan memiliki evaluasi, media, alat, sumber belajar. Namun dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, kompleksitas ataukah tingkat kesukaran pada pembuatan media flowchart maupun media storyboard itu akan berbeda. Jadi jawabannya adalah terdapat perbedaan sesuai dengan tingkatan dari satuan pendidikan itu. Itu jawaban saya untuk pertanyaan Ibu Murni. Terima kasih Pak Arisman. Ya, terima kasih Pak Anugrah dari jawaban dari Pak Anugrah untuk Ibu Murni. Bagaimana Ibu Murni? Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan dari Pak Anugrah. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara setiap tingkatan pendidikan, misalnya TK atau RA dan SMA atau madrasah aliyah untuk setiap pembuatan media flowchart dan storyboard. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 5. Bagaimana? Baiklah, Baik, terima kasih atas kesempatan. Wih, Bu Fatma dulu. Nanti saya jawab pertanyaan dari Bu An. Tambahan ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Murni. Bagaimana cara memilih media yang tepat dengan yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Pertama yaitu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran itu. Identifikasi tujuan dari pembelajaran dengan memperkenalkan konsep baru terhadap siswa. Berikan dia pemahaman atau keterampilan khusus untuk memahami dari media tersebut. Kemudian yang kedua adalah misalnya kenali peserta didik itu. Artinya dia harus mengenali karakteristik dari peserta didik, apakah dari tingkat usianya, pengetahuannya, kemampuannya dia menggunakan teknologi tersebut. Pahami kebutuhan, minatnya, dan kemampuan peserta didik itu mampu menggunakan media yang sesuai dan relevan untuk digunakan. Kemudian perhatikan gaya belajar dari siswa. Jangan sampai ada beberapa siswa yang memiliki gaya belajar visual ataupun audiovisual. Ya, misalnya kalau dia visual, dia memilih untuk media yang berbasis gambar, video atau infografis, mungkin itu lebih cocok. Namun jika mereka yang lebih memilih belajar secara auditori, media berbasis auditori atau rekaman juga suara dapat digunakan. Jadi kita harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, konten pembelajaran, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Dan itu salah satu hal faktor untuk memilih media yang tepat dalam pembelajaran. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan dari Iya, bisa saya tambahkan dulu sedikit. Ya, silakan. Terima kasih
atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kelompok 5. Tadi pertanyaan dari Ibu Murni, bagaimana cara memilih media pembelajaran yang tepat, ya, yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Jawaban saya, yang pertama, gunakan media yang jelas dan rapi. Kemudian yang kedua, pastikan media belajar cocok dengan sasaran. Dan yang ketiga, relevan. Kemudian yang keempat, kita memilih media belajar yang praktis dan luas. Kemudian yang terakhir yaitu kita pastikan media yang kita ingin pergunakan itu dapat digunakan oleh pengajar atau guru. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan dari Pak Ardiansyah, Ibu Murni. Bagaimana dengan Ibu Murni dengan jawaban yang diberikan atau tambahan yang diberikan kepada dari Pak Ardiansyah? Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan panjang yang diberikan oleh Ibu Fatmawati dan juga tambahan dari Pak Ardiansyah. Terima kasih dan jawaban itu kami terima. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu dari Ibu Suryati. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Suryati biar saya yang jawab. Dari pertanyaan Ibu Suri yaitu bagaimana merancang media, flowchart dan storyboard dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran ini dapat membantu mengorganisir dan memvisualisasikan langkah-langkah. Kemudian ada beberapa langkah yang dapat kita ikuti untuk merancang media, flowchart dan storyboard. Kita pertama dulu kita tentukan tujuan pembelajaran. Jadi kita harus pahami dengan jelas apa yang ingin peserta didik dan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai melalui media ini. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi pertama yang jadi ini bisa berupa topik-topik atau konsep-konsep penting yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita menyusun urutan langkah-langkah. Ya, jadi tentu ya kita harus tentukan urutan langkah-langkah yang logis dan terstruktur untuk menyampaikan materi pembelajaran. Jadi langkah-langkah ini harus mengikuti alur yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian buat flowchart ya. Jadi kita gunakan alat atau perangkat lunak desain seperti Microsoft PowerPoint, Canva atau OCR untuk membuat flowchart. Kita Lanjut Bu Fatmah, jaringannya Pak Aris kurang mendukung. Oh, keluar Pak Aris ya? Ya Pak Anugrah, lanjut. Oh iya, sambil kita menunggu Pak Arisman, saya kembali berusaha menjawab pertanyaan dari Bu Suryati bagaimana merancang flowchart dan storyboard. Yang perlu kita pahami bahwa perencanaan pembelajaran itu adalah proses pemilihan tahapan-tahapan pembelajaran. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ditentukan yang pertama adalah tujuan,
seperti yang dikatakan tadi Pak Risman ya, menentukan tujuan, lalu menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, lalu menentukan strategi pembelajaran yang digunakan, apakah dia konvensional ataukah menggunakan strategi metode model pendekatan, teknik, aktivitas, dan evaluasi yang berbeda. Lalu setelah itu menggunakan media dan alat bantu yang digunakan. Apakah medianya itu berupa teks, apakah berupa gambar, apakah berupa suara, video, dan animasi, atau yang sejenisnya. Setelah itu membuat media flowchart dan storyboard. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, flowchart itu sebenarnya apa? Storyboard itu sebenarnya apa? Flowchart itu adalah bagan alur. Bagan alur yang dihubungkan dengan tanda panah. Seperti yang saya perlihatkan tadi, ada flowchart yang bersifat biasa dan ada juga flowchart yang bersifat kompleks. Yang kompleks itu adalah berwarna, memiliki beragam warna, lalu hal-hal yang dihubungkan itu lebih luas. Sedangkan storyboard kalau secara sederhana itu adalah papan berkisah. Story artinya kisah, board artinya itu adalah papan berkisah. Apa yang dikisahkan adalah menggambarkan tentang urutan-urutan dari perencanaan pembelajaran itu. Baik itu tahapan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan Pak Arisman, ditampilkan secara visual yang menarik yang dapat dilihat. Mungkin yang sekarang banyak yang menggunakan storyboard dengan menggunakan PowerPoint. Ada yang menggunakan yang lebih kompleks lagi itu menggunakan Canva. Ya, jadi flowchart dan storyboard itu pada umumnya ketika disusun pada umumnya adalah mempermudah guru dalam mengajar dan sehingga guru dapat mengajar lebih mudah kepada muridnya. Mungkin itu yang saya dapat jawab, Bu Suryati. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Arisman. Terima kasih. Jadi saya minta maaf karena tadi terputus karena jaringan dan alhamdulillah kita punya. Jadi selanjutnya kita serahkan ke Ibu Suryati. Bagaimana Ibu Suryati dengan jawaban yang diberikan kepada? Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kelompok 4. Ya. Selanjutnya karena sudah cukup 2 pertanyaan dan sudah dijawab semua oleh teman-teman kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi masih ada? Bagaimana masih ada? Pertanyaan dari Bu Ati. Oh iya, masih ada pertanyaan dari Bu Ati. Ya, untuk itu kita persilakan kepada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ati. Ya, silakan. Mau jawab? Baiklah. Oke. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ati. Tadi pertanyaannya, bagaimana pemilihan kriteria pemilihan media atau mendesain media pembelajaran yang baik? Iya, oke. Kami coba menjawab. Yang pertama, yaitu kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya media pembelajaran adalah mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua, sesuai dengan selanjutnya kita buat dengan sesederhana mungkin. Kemudian informasi cara mengakses media pembelajaran dan yang pembelajaran itu diusahakan yang kreatif. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Saya bisa tambahkan sedikit. Bagaimana? Saya tambahkan sedikit Pak Arisman. Ya, silakan Ibu Fatmawati.
sudah dijelaskan juga bagaimana kriteria pemilihan media yang dapat digunakan. Dari awal sudah tadi ada salah satu yang sebenarnya dari Pak Nugra juga, bahwa memilih media itu pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian media itu sebenarnya harus relevan tadi relevansi dengan materi yang akan diberikan. Yang kedua adalah memilih media pembelajaran itu dapat digunakan dalam waktu yang lama atau sesuai dengan apa yang kita kapan waktunya akan untuk dipakai. Kemudian pilih media pembelajaran yang mudah digunakan, artinya fleksibel. Pilih media pembelajaran yang sesuai kemampuan kita. Kemudian dalam memilih media juga itu harus meningkatkan keterlibatan peserta didik. Media itu harus memancing minat dan mempertahankan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran. Artinya peserta didik itu bagaimana melibatkan peserta didik untuk lebih interaktif, tantangan supaya dia mampu memecahkan masalah yang diberikan melalui media tersebut. Jadi memilih media harus sesuai dengan gaya belajar siswa juga tadi, yaitu apakah visual, auditory, atau kinestetik. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Sampai tambahan sedikit dari saya. Ibu Juanda. Pertanyaannya tadi Ibu siapa itu yang mengenai kriteria, saya tambahkan sedikit di sini. Yang pertama kita harus mengetahui karakteristik setiap media yang ingin kita gunakan. Selanjutnya, ketika kita memilih media harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian, memilih media yang sesuai dengan metode yang kita gunakan. Metode apa yang kita gunakan harus sesuai dengan media yang digunakan juga. Kemudian, memilih media yang sesuai dengan materi yang sesuai dengan dikomunikasikan dengan siswa. Kemudian memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlah siswa, jumlah usia maupun tingkat pendidikannya. Terus memilih media itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat media dipergunakan. Baik, itu mungkin tambahan dari saya Pak Arisman. Terima kasih atas tambahannya. Jadi selanjutnya mungkin kita persilakan pada dosen pengampu untuk penguatannya. Jadi untuk itu kita persilakan kepada Bapak, dengan ini disilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang menjadi perbincangan kita hari ini luar biasa. Informasi yang diberikan oleh kedua pemakalah yang tentu sangat bernilai tambah, memberikan wawasan kepada kita bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran melalui dengan desain media yang lebih kreatif dan inovatif. Satu di antara yang dikaji adalah storyboard. Ini yang lagi tren sekarang, tentu sangat menarik untuk kita lihat, kita cermati kenapa storyboard ini menjadi sangat penting di dalam pembelajaran. Tentu media yang kita desain, tujuan utamanya itu adalah membantu guru di dalam mentransformasikan pesan kepada peserta didik. Jadi tadi ada
pertanyaan bagaimana memilih media yang terbaik. Ya, tentu diantaranya adalah media yang terbaik itu yang dapat membantu guru ya di dalam menyajikan, mentransformasikan pesan atau ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Jadi semua media pembelajaran itu adalah baik, ya tentu tergantung kepada variabel-variabel yang terkait dengan situasi dan kondisi dalam pembelajaran. Di antaranya adalah tentu guru yang bersangkutan. Misalnya tadi storyboard ini, mungkin ada guru yang bisa menggunakan karena kemampuan di dalam mendesain, membuat, dan tahu cara-cara atau tahapan-tahapan dalam pembuatannya. Dan juga tidak menutup kemungkinan guru yang lain tidak mampu ya. Dan ini juga menjadi bagian dari kelemahan karena membutuhkan skill tersendiri, baik skill yang bersifat manual, ya misalnya kemampuan di dalam menggambar ilustrasi atau animasi, dan juga keterampilan di dalam konteks digital. Karena misalnya dengan kemampuan seseorang menemukan berbagai aplikasi di dalam menggambar suatu objek, kemudian memberikan narasi atau narasi yang terkonversi ke dalam objek dalam bentuk gambar misalnya. Itu bagi para programmer atau desainer itu dapat dengan mudah melakukan konversi itu. Ini tentu bagi guru yang memiliki kemampuan literasi digital. Jadi hal yang menarik di dalam storyboard itu adalah yang pertama tadi sudah disampaikan, yakni adanya visualisasi konsep. Jadi dengan adanya visualisasi konsep ini, tentu guru tidak terlalu repot menjelaskan karena sudah ada pesan yang bisa disaksikan langsung oleh peserta didik. Apakah itu dalam bentuk gambar, grafik, atau ilustrasi di dalam memvisualisasikan, mencitrakan konsep-konsep yang diajarkan. Jadi di satu sisi guru lebih enjoy dalam mengajar, di sisi lain peserta didik tidak terlalu memeras energi nalarnya untuk menyerap materi pelajaran. Nah, tentu karena adanya kemampuan memvisualisasikan konsep ini yang relevan. Tadi ada pertanyaan, apakah ada perbedaan antara peserta didik yang berbeda jenjang pendidikannya ya. Saya kira secara psikologi tentu mengalami perbedaan. Jadi kalau di TK ya lebih mengarah kepada suatu visual yang dicitrakan itu harus kontras. Misalnya dengan warna-warni yang menonjol itu akan mempermudah untuk diserap, untuk dicerna pesan-pesan yang disampaikan. Berbeda kalau di level di atas seperti SMA justru tidak respect kalau terlalu menonjol warna yang diberikan suatu ilustrasi. Ya. Jadi itu satu perbedaan yang mendasar. Kemudian tadi juga disampaikan oleh pemakalah, kalau storyboard ini ada semacam urutan logis. Jadi urutan logis itu yang mana bahwa ada semacam struktur pemikiran atau penalaran yang sifatnya sistematis. Yang mana dimulai dari hal yang sederhana sampai kepada hal yang sifatnya kompleks. Dimulai dari yang empirik, yang dunia nyata,
itu sampai kepada hal yang sifatnya abstrak. Jadi itu urutan-urutan logisnya, dan lagi-lagi disesuaikan dengan materi yang ada, di mana dimensi kesederhanaannya atau empirisnya, dan di mana dimensi kompleksitasnya dan sikap abstraksinya atau yang abstrak itu sendiri. Jadi ini juga yang menjadi perhatian kita, jangan sampai mendesain media dalam konteks storyboard atau flowchart itu terbalik ya. Itu akan membuat peserta didik menjadi kurang respon terhadap media yang kita buat. Kemudian pengenalan narasi ya. Jadi pengenalan narasi di sini ya, kalau ingin lebih nyaman, narasi ini disertakan di dalam visual yang kita buat, apakah dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk tulisan kalau sifatnya nuansa video ya. Ya, kenapa? Karena kadangkala peserta didik itu ingin mengulangi pelajarannya melihat storyboard. Kalau hanya penyampaian narasi ketika diajarkan, itu boleh jadi menjadi bingung ya ketika dia akan mengulangi melihat gambar tanpa ada narasi yang menyatu di dalam konten yang divisualkan. Kemudian pengorganisasian informasi. Jadi ini juga pengorganisasian informasi menjadi sangat penting. Tentu melihat dari bagaimana struktur suatu materi yang harus disajikan berdasarkan dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan urutan logisnya. Tentu ini selaras dengan pengorganisasian informasi. Jadi misalnya kita harus memulai dengan informasi yang ada relasinya dengan kehidupan peserta didik yang biasa disebut dengan proximity ya. Jadi ketika peserta didik sudah mulai memahami karena ada relasi dengan situasi kehidupan sosialnya dalam keseharian, baru kita mencoba untuk melangkah ke misalnya novelty-nya, sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru dalam arti kita mencoba memberikan input, masukan-masukan atau hal-hal yang baru di dalam materi tersebut yang tentu peserta didik dapat mengkonstruk pengetahuan karena sudah ada dasar pengetahuan awal. Jadi itu kalau dalam teori konstruktivisme, yakni satu kemampuan mengolah informasi peserta didik berdasarkan pengetahuan awal. Jadi kalau kita sudah memberikan pengetahuan awal, baru memberikan hal-hal yang baru, ini akan mempermudah kemampuan peserta didik di dalam mengkonstruksi pengetahuan itu sendiri. Kemudian tentu di dalam storyboard itu ya membutuhkan kreativitas dan ekspresi ya. Jadi bagaimana seorang perancang atau guru tentu kreativitas yang menentukan tentang keefektifan atau relevansi dari storyboard yang kita desain. Begitu juga dengan ekspresi ya. Jadi mengekspresikan suatu karya tentu selalu disesuaikan dengan tadi disampaikan juga apakah peserta didik ini memiliki tingkat kemampuan intelektual seperti apa, bakat minat, gaya belajarnya, cita-citanya, dan seterusnya. Dan juga harus diekspresikan sesuai dengan
standar materi ajar, dan yang sangat penting juga adalah dalam kerangka pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi ini kalau dalam storyboard ya sangat penting karena melahirkan kreativitas dan ekspresi dari guru maupun peserta didik itu sendiri. Kemudian urgensinya lagi adalah menjadi pengingat dan pengulangan. Tadi saya singgung bahwa kelihatannya peserta didik itu akan lebih mudah mengingat kalau informasi yang dia terima itu ada yang melalui audio dan ada melalui visual di saat yang sama dan mendapatkan informasi yang utuh. Jadi kalau hanya sekedar audio mendengar, ini akan membuka peluang cepat terlupa, ya. Kalau dibandingkan dengan ada penguatan dari pesan melalui visual atau penglihatan itu sendiri. Jadi ini dengan storyboard ini ya tentu dapat memperkuat ingatan, memori peserta didik, apalagi dengan mudah dapat dilakukan pengulangan karena dapat diarsipkan. Jadi inilah kenapa penting storyboard itu kita kembangkan menjadi satu model media di dalam pembelajaran, khususnya PAI itu sendiri. Kemudian catatan selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah tadi juga disampaikan tentang komponen-komponen utama di dalam storyboard. Nah, tentu ada frame, ada gambar, ilustrasi, ada deskripsi teks, ada angles atau kamera, ada pergerakan dan transisi, ada dialog atau narasi, dan ada waktu dan durasi. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, tentu kalau membuat storyboard dalam bentuk video, disarankan tidak lebih dari 5 menit misalnya ya, karena itu akan mempermudah peserta didik itu bosan melihat dengan cara berpikir ya. Jadi saya melihat misalnya rata-rata kalau lagu itu durasinya paling tidak 4,5 menit ya. Itu artinya ada dari sisi desain dalam konteks videonya jangan terlalu lama durasinya, karena ini sebelum ya kita bertindak preventif sebelum muncul sikap apatis atau energi berpikirnya peserta didik menurun, maka video dalam bentuk storyboard itu juga selesai. Jadi ini juga menjadi perhatian kita yang sampai videonya sampai 10 menit itu kebanyakan tidak tuntas di dalam menonton video itu karena durasinya terlalu lama. Intinya kalau storyboard ini ya bagi pendidik adalah menguasai benar tentang materi yang akan diajarkan ya, baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi menghubungkan pesan pengetahuan itu kepada lingkungan keseharian, kepada disiplin ilmu yang lain, dan tentu menjadi yang inti juga adalah menjadi resolusi terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi ini yang perlu menjadi satu kewajiban ya bagi setiap guru untuk menguasai materi yang akan diajarkan. Kalau tidak dikuasai akan merepotkan di dalam merancang storyboard. Kemudian ya dalam storyboard ini tentu membangun komunikasi yang lebih baik, yang lebih efektif
ya, karena ada beberapa stimulus yang diterima peserta didik secara bersamaan. Jadi kalau misalnya kita pajang di depan storyboard, apakah dalam bentuk manual atau ada digitalnya, kemudian disertai dengan uraian penjelasan dari guru, maka ini akan memudahkan penerimaan informasi secara komprehensif, secara lugas, karena banyak stimulus yang diterima secara bersamaan oleh peserta didik itu sendiri. Dan kelebihan yang lain tentu ketika ingin menggunakan storyboard, maka saya yakin guru itu melakukan perencanaan pembelajaran yang baik. Tidak ada secara tiba-tiba mau mengajar langsung bikin storyboard, itu tidak ada. Tentu membutuhkan waktu, membutuhkan proses pemikiran, ya bahkan kalau perlu kita minta umpan balik dari teman-teman kolega terkait dengan storyboard yang kita buat. Jadi orang yang menggunakan storyboard pasti selalu di dalamnya mempersiapkan, merencanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian ya kelemahannya ya tadi tentu membutuhkan skill. Bagi yang lemah skillnya yang dibutuhkan dalam storyboard, ya tentu tidak bisa dengan leluasa berkreasi di dalam mendesain storyboard itu. Kemudian keterbatasan waktu, ya biasanya kalau kita ini keluhannya itu waktu, ya. Jadi kadangkala kita ini kalau mau mengajar persiapannya itu singkat, tapi kalau storyboard ya tentu membutuhkan banyak waktu. Lalu perubahan yang sulit dilakukan. Jadi ya tentu perubahan yang sulit dilakukan dalam arti kalau kita ingin memberikan satu pesan dalam konteks yang berbeda, ya tentu storyboard yang pertama tidak bisa lagi diedit. Dalam arti kalau yang sifatnya paten itu tentu kita dituntut untuk membuat gambar yang baru lagi atau story yang baru. Jadi ini agak menyusahkan untuk melakukan pengeditan atau perubahan. Kemudian ini juga yang menjadi kelemahannya akan melahirkan kemungkinan besar interpretasi yang beragam. Jadi interpretasi yang beragam, misalnya kalau kita membuat gambar tentang mungkin materinya adalah pentingnya sikap antri dalam konteks tatanan kehidupan sosial. Jadi kita menggambar orang yang antri di dalam menerima apakah bantuan sembako atau antri di SPBU dan seterusnya. Jadi ketika kita menggambar itu, boleh jadi setiap yang lihat gambar itu punya interpretasi yang berbeda. Jadi apakah itu menunjukkan, oh ini gambar menunjukkan satu karakter yang bagus sekali karena ada kerelaan untuk mengantri. Kemudian ada juga yang mengatakan, aduh kasihan ya, urusan bantuan ternyata banyak sekali yang langsung mengatakan butuh bantuan sehingga merelakan dirinya datang mengantri. Jadi istilahnya orang dulu itu ya satu gambar melahirkan 1001 interpretasi. Jadi ini juga yang menjadi kelemahan dalam konteks storyboard itu sendiri. Kemudian selanjutnya saya sedikit juga menyinggung tentang flowchart. Jadi flowchart ini tadi disampaikan oleh pemakala luar biasa. Memang flowchart ini merupakan satu bentuk grafis ya, dengan memperlihatkan langkah-langkah, tahapan-tahapan, proses dan prosedur dalam satu kegiatan. Nah ini lagi-lagi Bapak Ibu, kemampuan di dalam membuat flowchart itu harus diawali dengan penguasaan materi juga.
karena di dalamnya ada urutan logis pengorganisasian informasi juga berlaku di sini. Kemudian yang juga menjadi hal yang teknis adalah kemampuan di dalam menentukan main idea, ide pokok dalam setiap pesan. Misalnya bagaimana yang satu paragraf ini dijadikan satu kata. Satu kata ini mewakili satu paragraf. Ini yang kadangkala pekerjaan yang cukup berat. Ya. Misalnya kalau membuat PowerPoint, itu kebanyakan mahasiswa bukan PowerPoint yang dibuat ya, tapi Power Text. Jadi teksnya yang ditulis sampai berapa kalimat dan itu yang dibaca. Dan tentu teks ini tidak memiliki power lagi ya. Kenapa? Karena tidak mendorong pembaca atau pendengar untuk berpikir lebih kreatif. Jadi ini yang menjadi pelajaran utama juga ya, bagaimana mencari satu kata kunci untuk merepresentasikan satu pesan yang penjelasannya misalnya sampai 1-2 paragraf itu sendiri. Jadi sama halnya kalau membuat skripsi ya, ada abstrak, 1 halaman, kemudian di bawahnya ada kata kunci. Jadi kata kunci misalnya maksimal 5, dan itulah kata kunci yang mewakili dari isi skripsi. Dan itu saya jarang melihat mahasiswa langsung benar kata kunci yang dibuat yang mewakili dari isi skripsi itu. Nah, itu memang satu proses pendalaman dan keindahan dari satu flowchart itu apabila yang dimasukkan adalah kata kunci yang menjadi representasi dari sebuah pesan. Kemudian tentu di dalam flowchart ini yang menjadi perhatian kita adalah konsistensi ya. Konsistensi menggunakan icon, menggunakan bentuk-bentuk gambar misalnya, supaya kalau diinput masuk di dalam aplikasi itu mudah terbacanya dengan baik. Jadi kalau misalnya tidak konsisten, misalnya kalau lingkaran bundar itu apa fungsinya, apakah menjadi teori umum atau bagaimana, jajaran genjang apa fungsinya, segitiga apa fungsinya. Nah, ini juga kemarin ada mahasiswa bertanya seperti itu. Apakah boleh menggunakan ikon-ikon di dalam proyek itu dengan sembarangan bentuk? Ya tentu kalau kita menggunakannya secara manual itu tidak ada masalah sesungguhnya. Tergantung dari kreativitas dan kemampuan kita. Tapi ketika mau dikonversi ke dalam digital itu membacanya secara hitam putih ya. Jadi kalau ada penjelasan yang beragam itu tidak bisa dibaca aplikasi. Jadi ini juga perlu dilihat kalau misalnya fungsinya kalau garis apa, garis putus-putus apa, kemudian tanda panah 1 arah, tanda panah 2 arah, dan garis tanpa tanda panah ini juga perlu menjadi satu makna yang bisa dipastikan dan sifatnya konstan ya maknanya, tidak mengalami perubahan. Nah, tentu kurang lebih dengan flowchart storyboard bahwa flowchart ini juga menggambarkan tentang pentingnya suatu desain atau kerangka berpikir yang di dalamnya ada pesan-pesan ilmu pengetahuan. Jadi ada yang sifatnya dalam bentuk bagan, ada mind map atau road map, ada juga dalam bentuk diskon, itu yang biasa dilakukan oleh orang. Kalau misalnya pengalaman kami itu, flowchart ini lebih banyak digunakan di dalam
memvisualkan tentang SOP ya, standar operasional prosedur. Ini yang paling ketat biasanya kita gunakan. Nah, kemudian kadang juga kami menggunakan Fishbone itu kalau menguraikan suatu bentuk kerangka pikir penelitian. Jadi kerangka pikir penelitian itu karena bersifat rumit dan jelas mulai dari arahnya, dari latarnya, tentu dari latar adalah ekor yang punya konteks yang lebih luas, kemudian masuk di dalam, kemudian kembali meluas sampai kepada ujungnya yang lebih mengerucut atau di bagian kepala yang lebih mengerucut. Begitu juga dengan penggunaan kayak roadmap atau mind map, ini juga menjadi satu bagian di dalam flowchart itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ada beberapa pertanyaan menarik dari penanya, yakni tentang pemilihan media jadi, tentang pemilihan media. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sejatinya ya pembelajaran yang berkualitas itu apabila menggunakan media. Dan media yang kita gunakan sebaiknya satu bentuk hasil riset. Kenapa kita berbasis riset dalam penggunaan media? Supaya media yang kita gunakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya istilah Tukul adalah cocologi, ini yang kadangkala secara akademik tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana melihat media yang bisa dipertanggungjawabkan? Ya tentu misalnya yang kemarin-kemarin kita belajar tentang desain dan pengembangan media, ya tentu paling tidak apakah menggunakan yang rumit maupun yang sederhana. Itu ada konteks uji cobanya di dalam. Apakah kita menggunakan pendekatan R&D atau eksperimen atau action research, itu saya kira menjadi satu jalan untuk bisa mempertanggungjawabkan legitimasi dari media pembelajaran yang kita gunakan. Dalam konteks sejarah, ya tentu kita banyak melihat perkembangan media pembelajaran yang dimulai dari konteks lisan. Ya, dalam sejarah pembelajaran atau pendidikan, media yang pertama banyak dilakukan adalah secara lisan. Kemudian setelah itu berkembang lagi ada tulisan. Ya, tulisan di sini baik dalam bentuk tulisan bahasa, tulisan gambar, tulisan pesan, apapun modelnya, tapi semuanya dalam konteks tertulis. Kemudian lanjut ada media cetak. Media cetak di sini yakni yang dapat diproduksi secara massal. Jadi satu media tulisan yang dapat diproduksi secara massal. Setelah media cetak yang seperti melahirkan buku, proceeding, jurnal, dan seterusnya. Kemudian proyektor ya, kami juga pernah ini. Mungkin di era sekarang sudah tidak ada proyektor dalam bentuk slide yang bisa memvisualkan gambar diam atau gambar yang bergerak. Ini proyektor yang penggantinya sekarang adalah LCD. Lalu selanjutnya ada radio dan perekaman audio. Jadi ini juga menarik dan saya kira masih relevan kita kembangkan sekarang, terutama ketika kita ingin merekam audio suara, apalagi kalau informannya itu adalah sosok yang tidak ingin memperkenalkan dirinya kepada publik, cukup saja direkam keterangan yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada televisi, media yang ada gambar bergerak, ada suara dan juga berwarna. Ini yang menjadi sangat menarik.
Kemudian di samping televisi ada video. Jadi setelah itu ada komputer dan internet, ini juga yang banyak atau sudah diterapkan sekarang ini, yang berbasis komputer dan internet, dan juga dikolaborasi dengan selanjutnya ada media sosial. Ya, ini pernah saya menulis buku atau meneliti tentang penggunaan Cooper School yang berbasis Facebook. Nah, ini juga menarik, media sosial Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Jadi ini juga yang menjadi tren di dalam konteks pengembangan media pembelajaran. Kemudian yang sekarang lagi tren ini adalah realitas virtual dan augmented. Jadi realitas virtual ini seperti biasa di ini, kayak menggunakan kacamata untuk menghadirkan suatu realitas sosial atau realitas kehidupan masa lalu misalnya, kita bisa bawa ke dalam dunia digital dengan menggunakan bantuan virtual reality. Jadi ini yang menjadi tren di dalam konteks pengembangan media pembelajaran kontemporer. Nah, pertimbangan pemilihan media jadi tentu tadi disampaikan juga oleh teman-teman bahwa harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi media apapun yang kita pilih harus selaras, harus menjadi pemacu untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah materi ya. Jadi kesesuaian dengan materi bahan ajar ini juga menjadi pertimbangan utama di dalam pemilihan media yang jadi. Kemudian juga tadi sampaikan peserta didik ya. Jadi peserta didik harus dilihat juga tentang prinsip-prinsip perbedaan setiap peserta didik, terutama dalam konteks kemampuan intelektual, kemampuan bernalar, minat, dan termasuk gaya belajarnya. Jadi kalau berbicara tentang gaya belajar peserta didik, maka biasanya yang dulu itu desain medianya adalah multimedia. Yakni menggunakan beberapa media yang bisa mengakomodir gaya belajar peserta didik yang cukup beragam. Jadi kalau kita dulu yang masih manual, ada yang papan tulisnya, ada yang TV smart-nya, dan kadang-kala juga dibantu oleh sound system atau radionya. Itu bagian dari multimedia yang bisa tiga-tiganya kita gunakan untuk mengakomodir gaya belajarnya peserta didik. Kemudian media yang bagus itu apabila aksesibilitasnya yang tinggi. Kalau misalnya menggunakan media digital, ya tentu kita harus melihat apa mudah diakses atau tidak. Apakah tidak memilih satu spek tertentu dari perangkat keras untuk dapat diakses dari aplikasi media itu sendiri. Satu perbandingan yang sederhana, misalnya repositori. Kalau repositori di YAIN kita, di kampus kita, itu sangat mudah untuk kita akses. Saya bandingkan coba masuk di repositori perguruan tinggi yang lain, itu luar biasa rumitnya. Jadi itu saya melihat bahwa repositori di kita, di kampus kita itu sangat bagus, bahkan penulis pun bisa menginput data karya setiap penulis. Nah, kalau di luar itu dia buat sendiri adminnya dan penulis, misalnya dosen tidak bisa untuk menginput langsung masuk karya-karyanya di repositori di kampus mereka. Jadi itulah saya melihat bahwa ternyata repositori di kampus kita sangat baik dibanding dengan kampus yang lain. Kemudian interaktivitas. Jadi bagaimana media yang kita pilih itu dapat melahirkan interaktivitas, memancing anak-anak untuk bertanya, memancing anak-anak untuk berdiskusi, melakukan simulasi, melakukan demonstrasi, atau memancing anak-anak belajar secara eksploratif.
ini adalah interaktivitas. Kemudian keefektifan. Ya. Jadi tentu keefektifan ini, pemilihan media jadi ini selalu bersifat berdaya guna ya. Jadi mungkin mata pelajaran yang tema yang berbeda semuanya bisa digunakan dalam hal membantu menyajikan materi pelajaran. Jadi sifatnya efektif. Nah, efektif di sini dapat dilihat dari sisi respon peserta didik, kreativitas peserta didik, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian tentang konteks pembelajaran, tadi juga disinggung tentang konteks pembelajaran. Ya, tentu dari sisi waktu dan tempat. Yang mana bahwa media yang jadi ini tentu mudah didapatkan, misalnya kapan saja, di mana saja. Media yang terjangkau dari sisi harganya, media yang tidak berat resikonya, dan mungkin media yang ramah lingkungan. Jadi tidak mengkhawatirkan baik dari sisi kesehatan, polusi, dan seterusnya. Kemudian dari sisi fleksibilitas di sini yakni dapat dimanfaatkan berulang kali dengan tema yang berbeda. Jadi fleksibel, dapat digunakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi ini yang saya kira menjadi perhatian kita, bagaimana mencari media jadi yang tentu lebih relevan itu sendiri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa tentu kita sebagai guru PAI dan sekaligus sebagai akademisi, harapan kita adalah ingin mengajar dengan enjoy, selalu ingin menikmati profesi mengajar itu. Kita ingin mengajar secara optimal dengan energi yang tidak terkuras, dan kita bisa nikmati kebersamaan kita dengan peserta didik. Nah, salah satu yang bisa membantu itu adalah dengan mendesain menggunakan media yang relevan, dan saya kira hal yang sangat penting, media yang relevan ini adalah disesuaikan dengan materi pelajaran yang kita ajarkan. Saya seringkali menyampaikan bahwa materi pelajaran PAI itu berbeda sekali dengan karakteristik materi pelajaran yang lain. Apa yang menjadi pembeda di dalam materi PAI sesungguhnya adalah ada dua dimensi utama. Yang pertama adalah dimensi keimanan, yang kedua adalah dimensi insan, ya, keinsanan, ya, atau keihsanan, ya, atau ketulusan, ya. Jadi ini kita di PAI tentu yang perlu dibenahi bagaimana pesan utama dalam materi kita melalui dengan media yang kita rancang, harus memperkuat dulu yang namanya keimanan, nilai-nilai ketauhidan, akidah dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sikap ihsan. Bagaimana peserta didik ini dapat bekerja secara tulus, ya, bekerja dengan ikhlas, tentu dengan dedikasi yang tinggi. Sama halnya ya kalau kita bawa ke dalam konteks sholat, ya. Sholat kita sudah tahu tentang bacaannya, tentang tujuan kaifiat sholat, hal-hal yang dapat membatalkan sholat, dan kita bisa menjalankan sholat dengan baik. Semuanya kita tahu baik dari segi kognitif, ada spirit afektifnya maupun dari sisi psikomotoriknya. Nah, ini yang menjadi repot kalau tidak dibangun dalam konteks keimanan, ya. Tidak dibangun dalam dasar fundamental nilai-nilai ketauhidan. Makanya di sini PAI sangat penting diawali dengan nilai-nilai ketauhidan, keimanan itu sendiri. Jadi kalau kita salat bukan karena niat, bukan karena Allah, tentu sholat kita tidak akan sampai. Kemudian yang kedua tadi adalah masalah keihsanan. Jadi meskipun kita rajin sholat, ya, kemudian disertai dengan ketepatan waktu sholat berjamaah,
tapi tidak dibalut dengan ihsan atau paling tidak ya keikhlasan ya. Jadi ini juga lagi-lagi kita melakukan aktivitas ritual keagamaan yang tidak bermakna. Gitu. Jadi ini menjadi perhatian fokus kita di samping ada kognitif, afektif, psikomotorik, juga harus menjadi dimensi perhatian kita adalah keimanan dan keihsanan itu sendiri. Saya kira inilah catatan tambahan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa hari ini. Kita memperbincangkan suatu tema yang sangat menarik dan bernilai tambah untuk memperluas hasanah keilmuan kita di bidang media pembelajaran PA. Kira-kira apa masih ada makalah ya? Ada Pak. Sudah ada dua Pak. Sudah ada dua. Kelompok 6 dengan 7. 6-7. Kita bisa tuntaskan minggu depan ya Bapak Ibu. Ya, Insya Allah Pak. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Baiklah, saya kira untuk pertemuan kita kali ini insya Allah penuh dengan keberkahan dan kita selalu menjaga kesehatan dan kebugaran ini untuk kelancaran perguruan kita terutama di semester ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu yaitu Dr. Abdul Halik MPDI. Jadi untuk itu diskusi kita pada sore hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elo ka jololoman rekasi. Lupo na.